Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam ini masih diberikan kesehatan hingga bisa berjumpa dan menyapa pemirsa. Tuhan juga membimbing umat manusia untuk membangun informasi tentang hikayat dalam sejarah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena manusia melahirkan peradaban dan budaya yang dapat dikenangnya dan sangat penting bagi generasi ke generasi. Begitulah yang terjadi secara terus-menerus. Sebelum lanjut ke pembahasan sejarah inti, sudinya pemirsa ikhlaskan hati mensupport channel ini dengan cara subscribe agar channel ini terus hidup dan memberikan informasi yang bermanfaat. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 kecamatan, 56 kelurahan, dan 159 desa. Batas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebelah utara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sebelah selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Sibolga, sebelah barat Samudra Hindia. Untuk melihat sejarah lengkap Kabupaten Tapanuli Tengah, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Tapanuli Tengah Tapenten sebagai daerah otonom didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dan hari jadinya ditetapkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Daerah ini secara administratif terletak di wilayah pesisir barat Sumatera Utara. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah ini termasuk ke dalam keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang residen Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Pembentukan daerah otonom Kabupaten Tapanuli Tengah resmi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah diperingati setiap tanggal 24 Agustus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007. Wilayah Tapanuli mencakup pesisir pantai barat Sumatera Utara hingga pesisir Danau Toba, berasal dari frasa Tapian Nauli yang berarti perairan tempat permandian yang indah. Barus yang dulunya dikenal sebagai Fansur adalah sebuah kota emporium dan pusat peradaban pada abad 1 sampai 17 Masehi. Keberagaman agama, mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah beragama Islam. Pusat pembangunan wilayah 1. Pantai Barat Sumatera Utara, Sibolga yang merupakan ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan sebagai pusat pembangunan wilayah 1 Pantai Barat Sumatera Utara. Menurut hikayatnya, desa Siantar Gunung dan Huta Ngabolon ditetapkan perkembangannya kepada sahabatnya bermarga Si Tompul, Nainggolan, dan Tambunan. Itu sebabnya di desa Siantar Gunung hingga desa Huta Ngabolon banyak terdapat penduduk dari keturunan 3 marga Batak Toba tersebut. Sekaligus ketiga marga itu menjadi Raja Huta atau tuan rumah di sana. Setelah Siantar Gunung dan Huta Ngabolon ditetapkan menjadi satu perkampungan, maka mereka membuat tanda berupa sebuah pohon Tatar sebagai tanda perpadanan atau ikatan. Lalu pohon itu ditanam di tengah perkampungan Siantar Gunung. Pohon itu cepat tumbuh besar dan tinggi, daunnya rindang. Hal itu menjadi latar belakang dari sebutan nama desa Siantar Gunungan. Selanjutnya rombongan itu turun gunung menyusuri belantara rimba yang padat dan lembab dengan satu tujuan, yaitu mencari
mencari tanah subur sekaligus membuka wilayah baru, dan mereka berhasil menemukan dataran luas di pedalaman bagian selatan yang akhirnya mereka sebut Simanosor, yang artinya menyusuri. Raja Anggoli Hutagalung menamakan dataran itu sebagai wilayah Ngahorno, artinya yang datar dan subur, sehingga baik untuk perkampungan dan bercocok tanam. Melihat keadaan itu, sahabat serta pamannya bermarga Ngapitu dan Pasar Ibu memiliki tanah tersebut sebagai tanah perkampungan bagi marga Pasar Ibu dan Ngapitu Pulu. Itu sebabnya keturunan dari marga Pasar Ibu dan Ngapitu mayoritas menjadi Raja Huta atau tuan rumah di desa Simanosor, kecamatan Sibabangun, Kapten sampai sekarang. Rombongan orang-orang sakti itu kembali membuat tangga perkampungan pilihan bagi paman dan sahabatnya itu berupa pohon hariara, botar atau pohon beringin putih, yang berarti bahwa hula-hula dan sahabat siopat pisoran itu akan menetap dan berkembang untuk mengayomi penduduknya, sekaligus sebagai tanda pembatas wilayah. Menurut kabarnya, pohon beringin tersebut sudah ditumbang oleh pekerja kontraktor sehingga tidak dapat ditemukan lagi di sekitar perkampungan Simanosor. Agar pembukaan perkampungan baru terus berlanjut, maka sebagian dari rombongan ke-19 marga kembali ke Bona Pasogit atau kampung halaman. Sebagian lagi ada yang tinggal sementara. Hal itu mereka lakukan berdasarkan kesepakatan bersama, namun dengan cara bergiliran. Begitulah tata cara mereka melakukannya pembukaan perkampungan baru yang diperkirakan hingga 3 tahun lamanya di wilayah Tapian Ngauli Godang. Setiba di kampung halaman, masing-masing warga desa berkumpul dan menyambut kehadiran raja mereka yang telah sekian lama meninggalkan mereka untuk membuka perkampungan baru bagi warga itu sendiri. Pertemuan itu mewarnai persaudaraan yang amat akrab, menyatu dan kuat. Begitu juga warga desa Labu Singkam, Sipoholon, Tarutung, yaitu desa asal kelahiran Raja Anggoli Hutagalung, juga berkumpul menyambut kedatangan raja mereka. Dan pada saat pertemuan itulah dicetuskan bahwa barang siapa yang ingin ikut ke Tapian Ngauli Godang agar segera mempersiapkan bekal untuk kebutuhan mereka selama di perjalanan menuju perkampungan baru. Demikianlah Raja Anggoli Hutagalung memimpin bangsanya itu. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami selaku channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam video Jawa Buana berikutnya.